Halo Sobat Mistik Mustika dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas soal sekte. Tahukah Anda, di dunia ini ada lebih dari 200 sekte demonik atau satanik atau kelompok penyembah satan. Satan ya, bukan setan, beda. Yang kita tahu mungkin cuman Freemason aja atau Illuminati saja. Tapi ada lebih dari 200 kelompok penyembah berhala. Dan berhalanya tidak dalam bentuk berhala patung gitu, tidak. Dan mereka rata-rata menumbalkan nyawa. Entah kalian para anggota sekte menumbalkan jiwa Anda sendiri atau anggota keluarga yang lain. Sekali lagi yang kita tahu mungkin cuman Freemason atau Illuminati. Ya, kita ambil saja Freemason ya. Kita lihat, saya ngelihat di Google. Kalian bisa cek sendiri apakah saya benar ataukah saya salah ya. Asal-usul Freemason masih menjadi perdebatan sejarah ya. Diketahui kalau di Google ya, itu adalah perhimpunan tukang batu Eropa abad pertengahan yang disebut sebagai Corps de Métiers. Freemasonry seperti yang dikenal hari ini mulai berkembang di Inggris pada abad ke-17. Logie Mason atau tempat berkumpulnya para Freemason pertama yang tercatat adalah Logie London yang didirikan tahun 1717. Tukang batu. Ini mengingat kembali sejarahnya Ordo Naga atau sebelum Ordo Naga adalah Order of the Dragon yang didirikan oleh Barbara, Selje dan Sigmund. Saya nggak tahu ya Ordo Naga di Indonesia sudah ada atau belum, tapi saya dengar sudah masuk di Asia karena saya pernah membantu pemutusan keanggotaan dari anggota Ordo Naga ini, tapi bukan di Indonesia. Nah, di dunia Ordo Naga ini salah satu ya, kita flashback memori aja. Jadi kalau Freemason itu tahun abad 17, Order of the Dragon itu abad 13, 14. Order of the Dragon itu kemudian turun setelah kematian dari para pendirinya, yaitu Sigmund dan Barbara, yang kemudian Barbara ini menjadi Black Queen ya. Jadi ternyata Barbara ini jadi para pendiri Order of the Dragon ini sendiri ternyata menyembah Satan, sektenya sekte satanik. Tujuannya bagus, awal mulanya bagus. Mereka ingin merombak pemerintahan menjadi pemerintahan yang bersih. Tujuan awalnya begitu, merombak pimpinan tampuk pemerintahan yang bersih, yang merakyat. Tujuan awalnya itu. Kemudian ya itu. Ada peperangan yang kemudian mereka terkalahkan, kemudian mereka terpaksa harus memakai jasa gelap satanik, yang kemudian mereka melakukan perjanjian darah ya. Kemudian Barbara dalam perjanjian itu dia tumbalnya adalah kastilnya ya, kastilnya Barbara. Tapi setelah dia menang, setelah Sigmund suaminya meninggal dan dia menjadi ratu yang memerintah waktu itu kerajaan apa, Hungari ya kalau nggak salah, Luxembourg, Nuremberg ya, pokoknya di Burg di Eropa zaman ada Siberia, Hongaria ya. Ini rutenya panjang sekali. Saya hanya mengambil garis besarnya saja. Jadi si Black Queen ini kemudian berhutang kepada satanik dan dia tidak mau menyerahkan kastilnya sesuai perjanjian. Dia ditumbalkan di kastil yang lain, kepala terpenggal. Satu di sana, kepalanya di sana, badannya di mana. Begitu. Itu awal dari kematian dari Order of the Dragon. Sebenarnya tidak mati tapi berubah nama menjadi Ordo Naga, Ordo Dragon, Order of the Dragon yang kemudian dilanjutkan oleh anak dari Vlad. Sebentar ya. Sudah tahu, karena saya harus menggabung-gabungkan informasi yang dari Google dengan informasi dari langit. Saya matchingkan. Vlad Tepes,
Bapaknya dia itu adalah seorang orang yang suka nyiksa, orang yang suka membuat orang lain berdarah. Nah, darahnya itu dibuat persembahan kepada satanik. Itulah kenapa dia disebut vampir, karena selalu menumbalkan darah manusia. Itulah cerita singkat dari Order of the Dragon, Ordo Naga menjadi komunitas Dracula. Orang-orang yang menyedot energi positifmu, orang-orang yang menyedot darahmu sehingga kalian menderita, sehingga kalian kecelakaan, sehingga perkawinan kalian berantakan, sehingga hidup Anda terpaksa harus menumbalkan bapak Anda, ibu Anda, anak Anda, tetangga Anda. Dan ini baru yang saya ceritakan, baru Freemason, Ordo Naga, dan Order of the Dragon. Dari tahun 1300, tujuannya bagus untuk pemerintahan bersih, tapi kemudian ditunggangi oleh satanik. Hati-hati, kalau kalian terjebak di dalam sekte-sekte, dan ini masih banyak, 200 lebih. Untuk pengetahuan Anda saja, ada 200 lebih malaikat yang hengkang dari langit. Ya, itu membentuk ordo-ordo sendiri atau sekte-sekte sendiri. Bayangin, 200 lebih fallen angel. Ya, saya menyebutnya fallen angel. Itu malaikat yang hengkang dari kerajaan surga. Itu 200 lebih. Belum 72 raja setannya beserta pasukan-pasukannya. Mabok gak lo dengan sekte-sekte? Kenceng ke Tuhan, karena saat ini semua rumah ibadah sudah ditunggangi oleh kuasa gelap ini. Kenapa? Supaya kalian, anak-anak Adam, tidak paham jalan pulang ke rumah Tuhan. Sama seperti pendahulu kalian. Kalian manusia Adam. Bagaimana Adam itu terlempar dari surga? Karena bisikan. Nah itu, kalian dibisik-bisikin, keluarga kalian dihancurkan, ibu kalian dibuat jahat, bapak kalian suka ngebukin, anak kurang ajar sama orang tua, anak membunuh orang tua, suami meninggalkan istri, istri selingkuh dengan banyak lelaki, mertua jahat sama menantu, ibu jahat sama, kayak gitu. Guru menghajar anak kalian menghajar guru, kayak gitu. Semua yang di dunia ini sudah ditunggangi oleh kuasa gelap. Bersihkan energi kalian, fokus terus kepada Tuhan. Kecuali kalau kalian memang pelaku sekte, ya saya membebaskan kalian. Karena kan apa yang kalian percayai, itulah yang kalian yakini. Saya tidak mungkin merubah keyakinan kalian. Harus dari kalian sendiri yang paham, ini apa. Jangan sampai kalian ujuk-ujuk ikut camping, kemudian ternyata di sana Anda menandatangani perjanjian dengan satanik, iblis. Banyak kejadian, saya ngelepasin banyak sekali anak-anak muda yang terjebak dalam sekte, yang mereka tidak mau, yang mereka tidak ikuti, dan mereka mau melepaskan tapi tidak tahu caranya. Beda kalau kalian yang memang sengaja join dan nyaman di situ, beda. Saya nggak ikut-ikut kalau itu. Jadi demikianlah asal-usul sekte. Saya tidak perlu sigil untuk melepaskan Anda dari kalau Anda terjebak dalam sekte. Ya, kalau Anda mau melepaskan diri, bisa mengontak saya. Kalau Anda nyaman dengan sekte-sekte itu, tidak ada keselamatan di sana. Tidak ada keselamatan. Bertobat saja, pegangan Tuhan yang kenceng. Karena jalan keselamatan satu-satunya tidak ada di dalam sekte manapun juga. Tidak ada jalan keselamatan di sana di saat kalian hidup atau di saat kalian sudah meninggal. Tidak ada. Percayalah, tidak ada. Saya berdoa semoga kalian semua sehat, selamat, semangat. Semoga kalian dihindarkan dari segala macam bentuk penipuan. Rahayu, rahayu, rahayu.